Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ibu Dea kelas 7D, 7E, 7F, dan juga 7D. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya dan siap mengikuti PJJ Bahasa Indonesia hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Oke? Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang baru di semester ganjil. Ini materi keempat nih, teks yang keempat yang kita pelajari. Kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi atau disingkat LHO. Oke? Jangan lupa disiapkan buku catatan sambil kalian menyaksikan video ini, mendengarkan penjelasan dari Bu Dea sambil dicatat. Jika ada pertanyaan nanti silahkan ajukan ke Google Classroom atau boleh ke WA Bu Dea langsung. Oke. Oh iya, tapi sebelumnya coba dong tuliskan nama dan kelas kalian nih di kolom komentar sini sebagai bukti kehadiran kalian mengikuti PJJ hari ini. Ditulis ya. Kita langsung masuk ke definisi dari teks laporan hasil observasi atau LHO. Apa sih sebenarnya laporan hasil observasi ini? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang apa? Tentang suatu objek atau suatu situasi setelah dilakukan investigasi atau setelah dilakukan penelitian secara sistematis. Jadi, jika kalian ingin membuat laporan hasil observasi, kalian terlebih dahulu harus melakukan investigasi atau penelitian atau wawancara agar kalian mendapatkan informasi tentang suatu objek yang kalian ingin observasi. Seperti itu. Jadi, kata-kata yang diwarnai merah ini adalah kata kuncinya dari teks ini, dari definisinya. Kata kuncinya itu untuk memberikan informasi melalui investigasi atau penelitian. Diingat ya nak ya. Ayo, sudah paham kan? Atau malah makin bingung? Kalau kalian sudah memahami definisi teks LHO yang tadi sudah Bu Dea jelasin, coba dong tulis tanggapan kalian di kolom komentar di video ini ya. Tuliskan nama dan kelas kalian. Dan tanggapan kalian apa tentang penjelasan Ibu tentang definisi itu? Kalau misalnya kalian mau bertanya, boleh juga dong di kolom komentar di video ini. Silakan tuliskan nama dan kelas dan apa pertanyaan yang ingin kalian tanyakan. Nanti Bu Dea jawab. Dari definisi kita lanjut ke ciri tujuan dan isi dari teks laporan hasil observasi. Ada 7 nih, ciri tujuan dan isinya. Yang pertama, disusun secara cermat. Cermat di sini maksudnya gimana sih? Cermat di sini maksudnya kita tuh harus mempunyai plan, harus mempunyai rencana apa aja nih. Yang pertama pastinya apa objek atau tempat atau situasi yang ingin kita observasi. Kita harus tahu dulu nih. Lalu yang kedua, disusun misalnya pertanyaan-pertanyaan yang nanti ingin kalian tanyakan kepada narasumber atau yang ingin kalian cari dari objek yang kalian observasi. Jadi dengan cermat itu maksudnya harus disusun terlebih dahulu sebelum kalian mengobservasi. Lalu yang kedua, bersifat meyakinkan. Kenapa harus meyakinkan? Karena kalian itu balik lagi ke definisi tadi, observasi ini tuh harus
fakta, harus objektif. Jadinya harus meyakinkan karena harus ada bukti yang nyata dari objek yang kalian observasi. Seperti itu. Jadi bukan hanya opini, bukan hanya pendapat, tapi harus disertai objek yang nyata sehingga dia bersifat meyakinkan. Lalu yang ketiga, dapat dibuktikan kebenarannya. Ini berkaitan dengan nomor 2. Dia harus meyakinkan dan harus dibuktikan kebenarannya, harus dapat dibuktikan. Dengan apa? Dengan kalian lakukan investigasi, dengan kalian lakukan wawancara, sehingga informasi yang kalian dapat itu bersifat nyata, bersifat objektif, seperti itu. Lalu yang keempat, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Maksudnya tidak boleh bertele-tele, tidak boleh berlebihan, harus dengan kalimat efektif, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Itu adalah sifat dari LHO ini. Lalu yang kelima, isi yang dibahas adalah ilmu tentang suatu objek atau konsep. Jadi, di dalam LHO, isinya itu tentang misalnya, contoh nih ya, misalnya tentang Museum Bank Indonesia. Kalian kulik tuh di dalamnya apa aja sih yang kalian ingin cari informasinya, seperti itu. Jadi tentang suatu objek atau suatu konsep. Suatu konsep di sini Ibu contohin ya. Kalau suatu konsep misalnya kalian ingin mengobservasi proses metamorfosis kupu-kupu. Kalian amati dari telur, lalu dia menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Itu kalian amati dan kalian buat laporan hasil observasinya. Contohnya kayak gitu. Lalu yang keenam, objek yang dibahas bersifat umum. Bersifat umum maksudnya orang tuh banyak yang tahu, orang banyak yang harus mendapat informasinya nih tentang ini. Jadi bersifat umum, misalnya tentang pengetahuan yang seperti tadi metamorfosis, atau kalian mau ke museum, ke tempat-tempat bersejarah. Pokoknya objeknya bersifat umum atau yang sudah orang-orang tahu. Seperti itu. Lalu ciri tujuan dan isi yang ketujuh, memerinci objek secara sistematis. Sistematis itu maksudnya secara rapi, teratur, berurutan, jelas, singkat, padat, mudah dipahami, seperti itu. Jadi nomor 7 ini adalah rangkuman dari poin-poin yang atasnya. Jadi dalam LHO, kalian harus membuat rincian objek secara sistematis, secara rapi, secara tersusun, dan mudah dipahami. Seperti itu. Lanjut. Nah, slide 3 tadi tentang ciri tujuan dan isi. Slide keempat adalah ciri bahasanya dari si teks LHO ini. Ada 4 ciri bahasanya. Yang pertama, menggunakan istilah. Menggunakan kata-kata istilah, misalnya metamorfosis, fotosintesis. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi bisa menggunakan istilah-istilah. Lalu yang kedua, menggunakan kata baku atau kata-kata resmi. Jadi teks LHO ini berbeda dengan teks cerita fantasi, teks prosedur. Itu kan teksnya kan santai, bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Namun kalau teks LHO ini bersifat lebih formal nih, bersifat lebih resmi. Jadi harus menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang benar. Seperti itu. Ciri yang ketiga adalah kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi contohnya seperti apa? Misalnya klasifikasi itu misalnya gini. Metamorfosis dari kupu-kupu terdiri dari
telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jadi ada kata-kata terdiri atas, terus dibagi menjadi beberapa bagian. Titik 2, apa. Nah, itu contoh kalimat klasifikasi. Klasifikasi itu artinya kan pembagian. Klasifikasi sama dengan pembagian. Seperti itu. Ciri bahasa yang keempat adalah kalimat definisi. Pasti sudah pada tahu ya, definisi adalah pengertian. Jadi, dia menggunakan kalimat definisi itu sudah pasti, atau kalimat pengertian. Lanjut. Selanjutnya, kita akan beralih ke kalimat utama dan gagasan utama. Kenapa sih kita harus mempelajari ini di dalam teks laporan hasil observasi? Karena kalimat utama dan gagasan utama itu sangat berkaitan dengan teks LHO. Jadi agar kalian lebih mengenal teks LHO. Oke, ini adalah penjelasan mengenai kalimat utama. Sepertinya kalian di SD sudah pernah mempelajari deh kalimat utama ini. Kita pelajari lagi ya. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok atau gagasan utama yang digunakan untuk membangun isi paragraf. Kalimat utama dibagi menjadi 3 nih. Siapa nih yang masih ingat nih? Ayo. Ada kalimat deduktif, yaitu kalimat utama yang ada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat induktif. Kalimat induktif ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga ada kalimat campuran deduktif-induktif, yaitu kalimat utamanya ada 2. Letaknya ada di awal dan ada juga di akhir. Berikut contoh kalimat teks LHO. Dalam kehidupannya, lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Ratu lebah menghasilkan telur 2.000 sampai 3.000 butir setiap hari. Lebah pekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari, bunga mengangkut sari madu, dan sebagainya. Nah, pada contoh kalimat ini, paragraf ini kalimat utamanya ada di mana? Ayo. Dia termasuk kalimat deduktif, induktif, ataukah campuran? Coba kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Oke? Sekarang ya. Tadi siapa yang menjawab kalimat utamanya ada di awal? Pinter. Nah, betul. Jadi kalimat yang tadi itu, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Disebut apa? Disebut paragraf deduktif. Ya, sekarang kita membahas tentang gagasan utama. Apa sih nih bedanya nih kalimat utama sama gagasan utama? Jadi gagasan utama atau yang biasa kita kenal dengan ide pokok. Lebih sering ide pokok gitu. Nah, ini merupakan kalimat yang menjadi inti paragraf. Gagasan utama dapat ditemukan pada kalimat utama dengan 2 cara nih. Jadi singkatnya, di dalam kalimat utama itu terdapat gagasan utama atau ide pokok gitu ya. Nah, ide pokok ini dapat ditemukan dengan 2 cara nih. Yang pertama dengan meringkas kalimat utamanya. Contohnya, nih kalimat utamanya adalah dalam kehidupannya lebah mempunyai sistem pembagian kerja yang baik. Nah, gimana nih kalian menemukan gagasan utamanya? Kalian baca dulu kalimat utamanya dengan benar, lalu kalian simpulkan. Jadinya sistem pembagian kerja lebah yang baik. Harus diingat nak ya, ketika kalian meringkas kalimat utama itu, jangan sampai mengubah
kalimat utama yang aslinya gitu. Jadi dalam gagasan utama yang sudah diringkas ini harus sama dengan kalimat utamanya. Intinya itu jangan sampai diubah. Seperti itu. Bisa juga kalian menemukan gagasan utamanya ini ditulis sama aja dengan kalimat utama gitu ya. Paham ya? Tugas-tugas. Ada tugas nih buat kalian nih. Yuk identifikasi. Jadi ini itu adalah contoh laporan hasil observasi yang berjudul sepak bola. Jadi tugas kalian adalah identifikasi nih paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Masing-masing kalian analisis, kalian identifikasi. Misalnya di paragraf 1 membahas tentang apa sih? Gitu. Iya, semuanya kan membahas tentang sepak bola, tapi setiap paragraf itu kan pembahasannya berbeda-beda. Nah, paragraf pertama tentang apanya nih dari sepak bolanya? Apa yang dibahas nih? Balik lagi ke tadi, gagasan utamanya apa? Kalian temukan coba ya, intinya dari paragraf 1 ini tuh apa? Lalu di paragraf 2 seperti itu juga sama. Apa nih yang dibahas nih? Yang ada di paragraf 2 tuh apa? Intinya apa? Seperti itu. Tuliskan informasinya yang jelas ya. Di paragraf 3 sama seperti paragraf 1 dan 2. Identifikasi juga. Ini tentang apa? Paragraf 3. Seperti itu. Kalian tulis di buku latihan ya, dikerjakan ya. Nah, sudah selesai materi PJJ Bahasa Indonesia pada hari ini. Terima kasih anak-anak kelas 7D EFG yang hebat, yang rajin, yang sudah menyimak materi dari awal sampai akhir, yang sudah merespon di kolom komentar dan mengisi daftar hadir, dan juga mengerjakan tugasnya dengan baik. Keren. Nah, sampai di sini dulu. Kita akan bertemu pada hari Senin depan pada PJJ selanjutnya ya anak ya. Jangan lupa itu tugas yang terakhir dikerjakan. Jadi pada hari ini kita mempelajari definisi, ciri-ciri, kalimat utama, gagasan utama gitu. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas bagian-bagian yang lebih dalam tentang teks laporan hasil observasi. Oke? Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.